Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Episode kali ini istimewa ya. Istimewa karena apa? Kita bakal ngasih pertimbangan kalau ini. Ya. Jadi apa itu keputusan untuk membeli benda ini itu sebetulnya ada satu lagi. apa? Sebentar saya. Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, memutuskan untuk membeli benda ini itu tidak mudah. Ya, banyak yang maju mundur. Nanti kita akan usahakan untuk ya kita bahas dan nanti kesimpulannya Anda bisa simpulkan sendiri begitu. Oke. Ayo. Oke, di depan kita ini Ada mainan. ada sebuah komponen baru ya. Ini termasuk baru ya, Ricky ya? Enggak sih, enggak baru sih kok ya. Maksudnya Sudah ada. baru itu artinya belum berumur 2 tahun loh. Enggak. Termasuk baru ini. kalau- Yang saya pegang, unit yang saya Ya. pegang ini loh. Jadi gini, sebetulnya jadi gini, kalau kita kebanyakan bersepeda itu kan Iya. kebanyakan dari kita ini kan terpengaruh dengan power. Iya. The power. Yes. Kita berusaha untuk mencari tahu power kita ini berapa. Iya. Nah, sehingga muncullah power meter, Yes. ya kan? Power meter ada yang dual, ada yang single. Nah, kalau yang kebanyakan orang kenal power meter itu pedal power meter. Iya. Nah, ada yang Itu yang sekarang, Rik. yang sekarang. Ya, karena popularitas pedal power meter itu begitu dahsyat. Nah, padahal sebelumnya itu yang namanya power meter itu Yaitu banyak berupa crankset. crankset, betul. Nah, kalau ditanya berapa harganya, Ya. Wah. hampir sama, Ya hampir sama sebetulnya. hampir sama dengan pedal power meter yang dual itu. Ya, saya teringat Nah, ya power meter pertama kali yang saya beli, Rik, itu merek Rotor. ya, Rotor in power namanya. Padahal itu masih single sided loh, Rik. ya, Tapi harganya 13 juta. Ya. Rik. Jadi itu saya beli kira-kira hampir 10 tahun yang lalu. Sudah kalau sekarang kan 2 in 1 kan, ya 2 in 1, 2 in power. 2 in power. Ya. Seperti yang dipakai Iron Man itu kan 2 in power. Nah, Pak Willem itu, Pak Willem itu beli ya karena saya rekomen dia Untuk pakai. untuk pakai karena itu memang bandel. Dan ternyata bandel tuh. Ya. Sepedanya remuk itu enggak remuk. Sepedanya yang remuk, power meternya masih Enggak remuk. rotor. Oke, anyway, kita bahas satu persatu ya, Rik ya. Ya. Maksudnya jenis-jenis power meternya itu dulu sebelum kita masuk ke ini. Ya, yang kamu tahu secara umum power meter itu di mana aja sih, Rik? Pedal. Yes. Terus ada yang berupa crankset, Crankset. di crank armnya. Ya. Terus ada yang berupa bagian dijadikan spider di chainring. Spider di chainring. Ya, kayak ini. Ya, betul. Miliknya Rotor itu. Ya, punya rotor. Ya. Walaupun hari ini episodenya enggak secara spesifik rotor Nah, ya. ini, ya. Maksudnya tapi ya sinilah umumnya. Ada satu lagi, Rik, yang unik sekali produknya Taiwan. Power meter yang Dipentil ban. ban. Itu hanya bisa kalau ban dalam, Rik. Begitu Iya, ban tubeless betul, enggak nggak bisa. bisa. Dan itu harus dipompa 100 PSI, Rik. Ya, jadi kan Ketentuannya. keluarnya masih zaman 23C. Iya, 23 sih. Tapi itu ya Kalau sekarang sih, tapi memang
sistem yang dipentil akurasinya kurang. Ya kurang 3 sampai 4 watt lah. Ya. Tapi ya itu dan enggak bisa real time. Betul. Oke, lanjut. Nah, kalau dulu Shimano ini kan jarang banget ngeluarin power meter crankset. Yes. Ya. Nah, dulu ada, enggak tahu, saya lupa merek apa ya, yang dia kerjasama dengan Amerika. Stages. Yes. Stages itu kanan kiri, tapi masalahnya tidak bisa di semua frame. Karena apa? Ya, Mentol di belakang. Yeah. By the way, Stages sekarang dibeli oleh Giant ya. Nah, jadi dulu di sebelah kiri ini pentolan ini gede banget dan panjang. Yeah. Sehingga banyak frame-frame tidak kompatibel dengan itu. Nah, terus berapa lama Magen juga kerjasama. Magen, ya. Sampai sekarang masih ada itu Magen. Masih ya. ada. Nah, terus ada yang berupa kalau kita pakainya rotor, kita kan bisa beli yang model spider gini atau yang gini juga ada. Ada yang jadi power meternya ngukurnya dia di tengah. Iya. Terus sama yang 2-in yang dipakai Iron Man itu. Nah, sama ada pedal ada merek Garmin, ada Garmin, Asioma, ada juga Magen. Magennya juga ada. Banyak mereknya. Nah, cuman kita akan ngelihat dari di sini bukan mana yang lebih bagus, mana yang lebih bagus, kita nggak ngelihat itu. Cuman gini, kalau sekarang kita beli grup set Shimano untuk kelas Ultegra dan Dura-Ace itu kita sudah bisa milih langsung mau power meter atau enggak. Power meter crankset atau enggak. Tapi kalau misalnya dananya cekak, kan cukup mahal itu. Dananya cekak, ya udah tanpa power meter dulu. Tapi suatu saat kalau sudah punya duit untuk membeli power meter, nah Shimano itu ngeluarin crank arm only. Jadi kayak unit yang depan kita ini crank arm only. Crank arm only. Oke. Dan ini dual, jadi kanan kiri. Terhitungnya kanan kiri. Dual ya? Ya. Dual. Jadi ini ada sensor, di sini juga ada sensor. Yang single berarti hanya ini ya? Ya. Oke. Tapi sekarang semuanya dual. Sekarang semuanya dual. Sekarang dual. Nah, cadence sensor juga built-in di dalam situ pasti. Karena itu kalau kita beli crankset ini dapat magnetnya untuk ditempel di frame. Nah, terus kalau misalnya udah sekalian ganti chainring, ada juga yang sekaligus dengan chainringnya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat mana sih yang lebih enak, Ko Yakob? Beli pedal power meter, atau beli crank power meter. Nah, kalau Ko Yakob gimana? Wah, pertanyaanmu itu langsung tunjuk poin. Tunjuk langsung, kesuwen. Gak bertele-tele ya. Kesuwen. Oke, kita kembali ke sejarah waktu saya pertama kali beli power meter ya. Pada waktu itu memang belum ada pedal masih belum keluar. Mungkin waktu itu mereka masih belum bisa membuat miniaturnya power meter ya, sehingga sekecil itu bisa diletakkan dimasukkan di pedal gitu ya. Jadi power meter waktu itu bulky gitu. Gede-gede ya toh. Abot lagi. Sampai juga ada keliwatan kita. Ada power meter yang di hub juga ada. Ya, di ada. Hub. Sempat ada. Ya, oke. Anyway, pada waktu itu kenapa sih saya waktu itu membeli power meter itu hanya karena penasaran, Rick. Mengukur diri sendiri itu sak piro, bukan karena dengan power meter mari gitu aku langsung jadi super power ngono. No. Power meter mari ngono jadi super power. Impossible. Tapi paling enggak dengan rasa ingin tahu itu akhirnya
bejek gitu aja langsung what 60 watt. Nah, itu kan akhirnya jadi mainan ya Rik ya. Ya. Kita kan merasa kok wow. Nah, jadi gini kok Yakob. Banyak orang-orang itu membeli power meter, pasang power meter, tapi enggak tahu fungsinya apa untuk power meter itu. Benar. Bagaimana kita memanfaatkan power meter itu untuk latihan. Iya, betul. Nah, terus bagaimana starting menggunakan power meter? Iya. Sehingga banyak keluhan gini. Ada berapa customer itu tanya ke saya, "Kok saya ini pakai power meter?" Nah, ternyata kaki kiri dan kanan saya itu bedanya 40 watt. Lah, mari ngono kon direcoki to Rik. Kok bisa? 24 hours. Wis ladenono. Saya bilang, saya tanya gini, kamu sudah kalibrasi belum? Iya. Apa itu kalibrasi? Dia lo diapakno itu. Mati aku. Loh kamu enggak baca manualnya? Enggak. Gini, kalibrasi itu apapun yang alat untuk mengukur itu harus pasti terkalibrasi. Iya, pasti ada kalibrasi. Jadi misalkan kayak misalnya kalau kita beli misalnya alat teranya untuk timbangan tensi. Iya, betul. Itu kan di tera dulu. Nah, sama kayak power meternya juga harus di tera. Jadi di teranya tapi kita bisa melakukannya sendiri. Nah, kayak misalnya power meter apapun lah, baik itu yang di pedal ataupun yang di crankset, sama, semua harus di tera. Betul. Kalau enggak gitu, ya gitu. Ngaco. Jadi nanti bisa-bisa kaki kananmu 1000 watt, kaki kiri 500 watt. Pincang. Nah, terus kalau enggak kasihan itu bisa stres. Ada teman saya itu sampai stres. Iya, mari ngono kaki kanannya dilatih. Iya, ada yang gitu. Jadi teman saya ini bingung karena kaki kanannya bisa sprint itu dengan power kira-kira tekanannya dia bisa sampai 800 lebih. Wah, gede. Terus kaki kirinya 400 sampai 500-an. Dia itu stres sana ke sini ke fisioterapi ini, fisioterapi itu, fisio ini, fisio itu. Wah, terapi ini, terapi itu, ke dokter apa, saraf periksa. Stres sampai apa? Wes jadi kayak orang mindring. Saya bilang, ya opo sih. Nah, terus satu hari, saya ini ke rumahnya. Iya. Apa? Aku stres. Apa? Kakiku ternyata ototnya gak bener sebelah. Coba nggak beli power meter kan nggak stres ya. Iya. Terus saya tanya, power meter pakai apa? Itu. Iya. Oke. Aplikasinya ada enggak? Ada. Connect, sudah connect. Cari fiturnya. Lah iki gara-gara power meter ya aku tahu lah kakiku ini power sisian itu hampir 50%. Ya impossible lah. Gak mungkin. Wong kamu badan normal apa normal kok. Saya pencet. Udah pegangi sepedamu. Saya water pass supaya dia tegak lurus kan require-nya tegak lurus. Calibrate cedek. Udah calibrate posisi ini, posisi sudah. Udah. Terus ayo ancal sekarang. Ancal. Ketemu. Ternyata bedanya berapa? 10 watt. Nah, jadi dia bingung. Loh, kok bedanya 10 watt? Lah ambil. Iki lho pira hari sing lalu. Iya. Bedanya sekian ratus watt. Nah, betul. Itu dia. Biasakan kalibrasi. Ya, biasakan kalibrasi. Iya. Ya, itu saya waktu itu ingat bahwa saya mengkalibrasinya ya setiap 2 minggu lah. Atau kalau misalnya habis servis, atau baterai, Anda habis loading, nah itu ada baiknya dilakukan kalibrasi. Betul. Itu supaya enggak stres. Iya. Jadi ya itulah. Oh ya sama kalau kehabisan baterai. Iya. Kehabisan baterai. Nah itu.
Nah, sekarang gini kok. Shimano ini kan sekarang ngeluarin sendiri power meternya. Yes. Yang ditanam di crank, kelas Ultegra sama Dura-Ace. Saya cuma berharap suatu saat kelas XT dan XTR juga ada. Oh gitu ya. Masa cuma road vector yang punya power meter, saya juga mau dong di NTB. Iya. Nah, sekarang ini kalau dulu power meter di zaman 11 speed, engine-nya kan beda-beda. Ada yang Magen, ada yang punyanya apa tadi? Yang punya Amerika itu. Merek Amerika kok. Jadi power meternya SRAM. Bukan SRAM. Jadi punya Shimano tapi power meternya bikinan Amerika. Oh, Stages. Yeah. Nah, itu kan chargernya beda-beda. Jadi kalau kita ngecas ini harus ngecas, ambil kabel lain lagi, ngecasnya beda. Nah, kalau sekarang karena ini di-build oleh Shimano sendiri, chargernya sama. Oh. Jadi, nah ini kalau kita buka, nah mungkin ya itu chargernya di iTunes ya. Portnya sama. Iya, portnya sama. Iya, betul. Sama. Ya, itu salah satu fitur yang harus dia pikirkan memang ngapain. Jadi semakin praktis. Nah, terus ini kanan kiri. Iya. Nah, ini kita buka. Ini konektornya. Ini ada konektor di sini. Iya. Ini crank arm-nya kita pasang. Oh, tinggal gini, cetok gitu. Ini Genius. Klik, dah. Wow. Kanan kiri. Ya, kanan kiri. Karena ini ada sensornya di sini. Terus di sini juga ada sensor. Nah, ini cadence sensornya di sini. Betul. Tuh. Nah, kalibrasi itu bisa dilakukan pakai eTube. Oh, itu ya. YouTube di handphone ya. Handphone. Ya, di YouTube bisa kalibrasi, terus update software apa bisa semua di situ. Ya, harusnya begitu. Iya. Supaya praktis. Oke. Nah, yang sekarang ini crank arm ini tersedia ukurannya macam-macam sih. Dari Shimano ngabarin ke kita kalau mereka ini available di size mulai dari crank arm 165. 165, 170, 172,5 kalau nggak salah juga ada. Dan itu sebetulnya dan sebaiknya supplier menyediakan ya Rika. Iya. Karena kebutuhan jadi gini. Nah, ini nyambungnya ke ranah fitting. Ya, benar. Jadi kapan sih kita pakai crank arm 165? Nah, kapan sih pakai 160? Iya. Jadi gini. Beberapa orang kan FOMO ikut-ikutan kayak Pogacar. Tapi kita kan nggak tahu anatomi kakinya Pogacar kayak apa. Iya. Dikasih 165 tambah banter. Iya. Gitu. Iya, betul. Nah, melok. Nah, mari ngono. Rasanya gak karu-karuan. Nah, jadi 165 itu sebetulnya dibuat untuk orang yang pendek. Iya, benar. Jadi sepeda-sepeda kalau kita beli sepeda size double XS misalnya, sepeda-sepeda yang sudah memang dibuild di pabrik, jadi full bike. Kayak misalnya kita beli XS, size-nya S itu kebanyakan sudah banyak yang 165. Terus kalau XS itu kebanyakan sudah 160. Iya. Lah XXS 160. Iya. Nah, tapi beberapa manufaktur pukul rata. Udah mau S mau XXS apa 170. Karena itu crank arm yang paling banyak beredar itu ukuran 170. Bahkan kita mau cari 172,5 aja susah. 175 lagi. Nah, tapi apakah mungkin orang yang misalnya sepedanya size M memakai crank arm 165? Mungkin. Karena ada beberapa orang itu mempengaruhi porsi panjang paha dan panjang betis yang abnormal. Bisa gitu. Bisa juga karena insimnya pendek. Jadi beberapa orang tuh memiliki insim pendek. Tapi ada juga orang yang tingginya itu tidak proporsional. Size sepedanya dia harus pakai S, tapi insimnya kayak orang size M. Nah itu
Cranksetnya pakai apa ya? 170. Iya betul. Ya. Itu. Nah, kalau power meter kan harganya cukup mahal. Karena itu kalau beli, ya. kalau misalnya kita belum pernah punya crank amp power meter, kita mau beli crank amp power meter, saya sarankan fitting dulu. Ya, supaya apa? Bisa pas. Karena harganya kan juga sama kayak pedal yang dual. Iya. Harganya ya 7 digit. Ya, di atas 10. Ya. Nah, kalau saya disuruh milih, enak beli mana? Crank amp yang pedal, power meter yang pedal atau yang di crank amp? Kalau saya milihnya crank amp. Crank amp, ya pasti. Kita berdua soalnya istilahnya ya bukan berarti kita ini expert ya. Bukan. Karena kita sudah ngerasa pedal power meter jebol. Iya. Kita ini orang-orang yang selalu menomorsatukan itu fungsi dan durability gitu loh. Jadi gini, kalau kenapa sih kok saya lebih seneng akhirnya pakai power meter yang di crank amp? Yes. Pedalnya hancur gimana pun crank ampnya ya itu. Iya. Kecuali kita kebangetan aja. Iya. Supaya tidak dirawat geletak-geletak tutuk-tutuk akhirnya pecah crank amp itu bodoh sendiri namanya. Ada tadi. Ya ada. Tutuk gak karu-karuan. Atau kita sampai accident, nah itu memang dikerokoti kayak kerain. Wah itu medeni, debus. Ya. Kalau saya lebih milih crank amp. Jadi kayak Shimano ini kan akhirnya ngeluarin dan kita bisa beli secara group set yang sudah include dengan power meter. Kita bisa beli crank ampnya saja kayak ini. Ada juga yang sudah komplit dengan chainringnya. Ukurannya rasanya juga disiapin 165, 170, 172,5. Karena itu lebih baik sebelum memutuskan membeli crank amp, fitting dulu. Nah ini loh Rick, ya kenapa kok dikeluarkan pedal power meter ya? Ya perkiraanku loh ya. Karena mungkin manufaktur itu ingin membypass problem-problem dalam kita memilih power meter, Rick. Diambil praktisi. Ya. Jadi gini, tadi kamu bilang bahwa kalau misalnya, mau membeli crank amp power meternya harus diukur, harus fitting harus gini. Harganya mahal pisan. Ya, oke. Itu kan menjadi satu problem ya, Rick. Betul. Ya. Oke lah, terus aku enggak mau itu. Aku sudah punya crank amp. Aku mau pakai Shimano, ya kan. Aku cukup beli ini Spider, ya kan. Oke, Spider misalnya, ya kan. Nah, cukup praktis nih, ya kan, Spider. Oke. Terus ada lagi dibangunkan lagi, yaitu pedal itu. Nah, disitulah akhirnya konsumen itu memikir, weh praktis ya. Betul. Garek nancep. Selesai. Dan bisa multi sepeda. Ya. Lah aku duwe 10 sepeda. Pindah-pindahan. Nah, kalau aku beli ini kan permanen, Rick. Ya, dicabut enggak bisa, enggak bisa. Wah, dibongkar kabeh. Gitu. Pedal tinggal pindah-pindah. Tapi ya, ayo, tapi ini apa? Nah, sekarang saya tanya ke Yakob. Pedalnya road bike itu umurnya berapa lama? Badah. Ayo wis. Kok mau buka rahasia, Rick? Loh, ini pertanyaan logis kan. Pedal itu. Ya wis, gini ya, Rick. Pedalnya road bike, materialnya apa? Ya, ada yang karbon, ada yang polikarbonat. Nylon ya kan. Beberapa nylon carbon reinforced. Iya, carbon reinforced dan lain-lain. Resikonya pedal gasruk di tanah berapa besar? Oh, sangat besar. Besar kan? Pedal gue gak rupo. Terus sekarang mau pakai pedal yang kelasnya paling mahal pun lah. Iya. Remuk enggak? Remuk. Bukan. Terus kalau remuk? Buah. Nah. Iya. Iya kalau ada spare partnya. Lah kalau enggak ada. Buah sak power meter ya. Nah, harganya berapa pedal power meter itu?
Enggak murah. Yang ya supaya head to head ya. Iya. Kita bilang dual sama-sama dual. Dual itu sekitar Ya sudah 7 digit ke atas kan? 7 digit. Nah iya. Yes. 7 digitnya ya oke lah di bawah 15 lah. Kita ngomong di bawah 15. Iya. Lah terus Kalau mbak ngeluh. Mbak 15 kan? Nah, cuma memang semua ada plus minus. Gini Rik, nggak usah ngomong power meter ya. Keluh kesah atau problem-problem dari pedal normal yang biasa aja loh ya Rik ya. Itu pertama ya tentunya ya itu burik-burik misalnya Rik ya. Udah pernah, betul. Kita parkir sepeda aja sudah beset, ya toh. Terus belum lagi nak misalnya kita gasru itu beset. Belum lagi kalau kena hujan ada pasir-pasir nempel di sepatu kecrok itu babras. Belum lagi pernya karaten. Belum lagi yang pakai carbon plate harus ganti carbon plate. Kalau enggak diganti enggak akurat. Betul. Terus ada lagi yang bearingnya karaten. Ada yang di pedal nyik. Apakah selalu jual bearingnya? Nah, ini pertanyaan. Ya toh? Nah, tidak semua brand menjual parts. Akhirnya terkuak kan problem-problem di pedal itu seperti apa? Pedal power meter. Ya. Jadi waktu terus ya satu lagi. Apa? Kalau ngecas kan harus satu-satu. Yes. Lali ngecas sebelah. Apalagi sih pakai baterai itu. Tambah konyol. Nah ini mengenai yang pakai baterai kancing itu tambah konyol. Yang pakai baterai kancing itu kalau nggak salah mereknya Magen. Iya, sama itu Garmin Rally. Garmin. Itu saya pernah ngalami. Jadi gini, customer ini punya crank arm itu Shimano, sensornya Magen. Dual kanan kiri. Dia bilang, "Rick, power meterku ini muncul enggak. Ternyata salah beli baterai. Baterainya lodok. Ada dalam. Jadi bagi yang punya power meter yang dari Magen atau power meter mereknya apapun, cek baterai lah. Cek baterainya. Kebanyakan mereka akan memakai baterai dengan kode baterai kancing ya. Baterai kancing dengan kode 2032. Yang ini yang masalah dipasang adalah 2016. Ya oplok-oplok. Bukan hanya itu, Rik. Kalau kamu tahu harganya baterai kancingnya dari Garmin regane piro, ya kamu bisa godek-godek, Rik. Iya. Ya, kalau baterai kancingnya Garmin, yang punyanya Garmin sendiri, mahal itu. Dan itu kalau sudah habis, apakah kita harus continue beli sesuai numpuk power meter anyar. Nah kan lebih baik kalau sekarang kan ada yang rechargeable ya toh. Cuman kita tahu sendiri lah baterai rechargeable itu lama-lama ya jebol. Nah sedangkan dan juga kalau kita ngelihat dari sisi praktis sekarang gini Yakob, lebih baik one plug do all atau one plug do one. Ya one plug do all lah. Nah iya. One plug do all. Ya, karena itu lebih enak yang kayak gini kan, kayak punya Shimano ini kan enak. Jadi plug selesai. Sayangnya Shimano yang sistem seperti ini ya kok enggak keluar pada waktu zamannya Covid itu ya, ras-rasnya. Sebetulnya sudah ada. Cuman enggak seperti ini hebatnya. Ya, tidak semasif sekarang. Karena memang ya mungkin dari pihak distributor juga membaca gelagat market ini seperti apa kan. Nah, terus kayak misalnya saya juga suka dengan chargernya si rotor. Nah, rotor tuh asik, chargernya cuman ceplik selesai. Ada magnetik, iya betul. Jadi kalau sistemnya rotor, dia chargingnya praktis. Nah, kalau punyanya Shimano, bentuk chargernya dengan kabel chargernya dia itu yang 12 speed. Iya sama. Iya itu. Nah tapi kalau Anda beli power meternya yang lain-lain. Ya ngeluh meneh. Chargernya macam-macam lagi. Sosok kakean kabel. Nah, kakean kabel akhirnya bingung dewe. Itu. Nah, terus
Ya saya kurang tahu ya baterainya Shimano ini apakah replaceable atau tidak. Karena saya memang belum pernah membongkar. Ya. Kalau dilihat secara konstruksinya harusnya kelihatannya bisa. Jadi ini kelihatan di sini. Iya. Jadi baterai itu posisi di sini. Tapi gini, Rick. Why worry? It's Shimano. Iya. Tenang nih. Why worry? It's Shimano. Nah, kalau punyanya rotor yang 2-in-1, ada power, itu ada baterai. Itu ada dua macam, Koyakop. Iya. Ada yang pakai baterai rechargeable yang bisa dilepas-lepas, jadi baterai alkalin biasanya dipakai. Ada yang memang built-in battery, tapi built-in baterainya itu bisa di-replace juga. Ya, benar. Saya yang punya waktu itu yang pakai baterai biasa alkalin 1 biji. Double A. Bukanya dari sisi chainring, sisi kanan. Kalau yang 2-in-1 rechargeable, built-in rechargeable battery, itu ganti replace baterainya dari sisi kiri. Tapi ya gitu, kuncinya aneh-aneh. Kalau Shimano kuncinya cuma apa? Jadi gini, Rick. Menurutmu kira-kira good value enggak ini misalnya crank power meter ini, Rick? Ya kalau saya, Koyakop jujur ya, apalagi kalau di dunia MTB, dunia MTB gravel itu lah gasruk-gasrukan, pedal itu rentan. Iya. Saya pernah punya pedal power meter dari merek yang cukup terkenal. Iya. Saya pakai 4 bulan brodol. Gara-gara apa? Saya lompat, ada gap, saya lompati, cedua. Saya nggak kelihatan kalau di depan itu batunya nongol gini. Waktu landing, waduh bubar. Saya cuma gini tok. Gerak. 9 juta. Goodbye my love. Jadi itu adalah melewati drop atau gap yang paling mahal pernah saya lewati seumur hidup saya. Drop kok harganya 9 juta. Aduh, sejak itu kapok saya pakai pedal pakai pedal yang berpower meter. Kapok. Oke, lanjut kita bicarakan tentang akurasinya ini, Rick. Ya toh? Ya. Jadi memang saya merasa bahwa crank power meter itu kan dia ditanam di dalam ya, Rick. Ya. Jadi torsi sedikit pun dia itu bisa mendeteksi. Iya kan? Dek berapa watt itu serasa kayak dia itu spontan langsung nangkep gitu. Baca langsung real time. Gitu. Nah, sebetulnya kalau gini Koyakop. Sebetulnya watt itu kan diukur dari tekanannya kita ke crank. Yes. Benar, ya kan? Ke crank. Ya. Kalau saya disuruh ngerasain dari logik secara logika, akurat mana sih antara yang di pedal sama yang di crank arm? Kalau saya bilang lebih akurat crank arm. I see. Termasuk spider ini kan ya juga di crank arm ya. Jadi saya bilang lebih akurat yang di crank arm. Karena apa? Fluxnya sedikit. Karena kalau di pedal ada kemungkinan pedal itu kalau bodi nilon atau karbon tetap ada play-nya begini itu ada. Sehingga nanti bacanya kekakean. Iya, bisa kebanyakan, bisa juga kurang malahan. Jadi akurasinya memang lebih enak di crank arm-nya. Ya sama lah kayak kita ngitung torsi. Crank arm ini ngitung torsi kan, cuman diterjemahkan dalam watt. Kalau di kunci torsi terjemahannya Newton meter kan. Tapi kan sama-sama torque yang dihitung. Kalau kunci torsi itu kan ngukurnya dia dari apa yang dikunci yang ditransfer langsung ke armnya ini. Nah, prinsip kerja yang sama di sini. Karena itu kalau saya suruh milih, apakah tangan saya yang dikasih power meter, apa gunanya tangan dikasih atau yang di kuncinya saya di kuncinya. Kuncinya benar ya. Kalau misalnya ini dikasih sensor, tenaga otot ngopol. Ya udah akurat karena leverage-nya kan beda-beda. Masuk akal. Karena
ya itu tadi pengukuran power torch itu ya langsung harus dari sumbernya. Iya, benar. Jadi kan tujuannya kenapa kok dibuat model seperti ini di rotor, kemudian di Shimano berupa crank arm, kemudian rotor juga ngeluarin yang berupa crank arm. Ya tujuannya untuk mendekati akurasi pembacaan. Karena dia kan membacanya tekanannya kita ke sini berapa, putarannya seperti apa, cadence-nya dibaca semua. Lah kalau pedal dari mana? Makanya deviasinya terlalu banyak. Dan lagian ya Rick ya, keluhan dari pedal power meter itu ada satu merek yang dia itu malah ada apa ya plus ya. Plus lebih keluar. Q-factornya lebih keluar. Q-factornya ya, betul. Sehingga Pak Willem waktu itu tambah sakit kakiku. Iya, betul. Karena itu. Dia sudah beli loh Rick. Nah. Akhirnya nggak dipakai Rick. Nah, aduh kok nggak dikekno aku ya Rick ya. Tapi aku lapo, gawe engko enggak. Sikilku cekot. Kadang gini kok Yakob. Kita perlu kalau orang-orang kayak saya, kayak kita ini kan kita kan bukan orang yang data minded. Iya benar. Ya kan, kita enggak peduli power kita berapa gede. Yang pasti kalau sprint kamu tak balap. Selesai kan. Iya toh. Nah, yang penting nanjak kuat, selesai. Tapi ada beberapa orang yang menyukai data. Jadi, kakiku sehari ini sekian watt, besok mau sekian watt, besok sekian watt. Karena ada beberapa latihan sepeda yang menggunakan zona 2 power. Dan harus. Kalau saya zona 2 cukup heart rate aja. Kalau tambahan power, mumet. Karena kaki saya ini boros tenaga. Ya berarti kan akhirnya sudah mengerucut ya pangsa pasarnya siapa aja yang misalnya lebih baik loh. Jadi misalnya kayak power meter. Anda yang ingin menekuni sepeda secara lebih profesional, ingin latihan dengan lebih detail, ya memang power meter boleh kita invest, tapi jangan sampai Anda invest power meter karena FOMO. Atau karena melok-melokan atau yang lebih parah meneh karena jarine koncoku. Yang lebih parah nih, melok FOMO, jarine koncone salah tuku. Nah, ini ruwet. Jadi gini, kalau Anda beli punyanya power meter yang crankset, Anda harus perhatikan BB. BB. Ya, kendala itu ada tetap. Kalau Anda beli yang pedal, memang enggak ngurus. Itu. Cuman ya gitu, masang pedal power meter pun juga ada rules-nya. Jangan sampai Anda masang pedal power meter yang mahal itu, dratnya enggak dikasih grease. Waduh, ceket. Lek ceket diketok, potong goodbye langsung. Nah, begitu juga kalau Anda beli crank arm power meter, masang harus perhatikan spindle-nya. Kalau Anda pakai Shimano berarti spindle 24, kalau Anda pakai rotor spindle 30, dan kalau Anda pakai SRAM ya spindle 29 dub. Karena itu harus diperhatikan. Tapi kalau menurut saya, lebih seneng yang crank arm. Ya katakan misalnya ini umurnya sudah hampir 2 tahun ya dia keluar ya. Tapi saya rasa gini Rick, barang ini bakal jadi barang yang memang istilahnya pertama pangsa pasarnya itu pasti, ya toh, orang yang suka data driven itu data driven. Orang yang menomorsatukan performance, ya kan? Orang yang sudah tahu bahwa dia mempunyai jadwal latihan yang rutin. dan sesuatu yang lebih perlu ditempuh. Latihannya memang lebih terukur. Terukur. Nah, sebetulnya gini kok ya, kita pakai power meter ini dengan kita menggunakan data power meter ini, maka penghitungan jumlah kalori yang kita bakar itu lebih akurat. Lebih akurat pasti. Lebih akurat karena
mereka memiliki satu rumus di mana power itu akan menjadi satu komponen penunjangnya. Penunjang nutrisi ya. Betul. Bener. Jadi kayak Anda yang misalnya kayak misalnya triathlon misalnya atau ikuti Ironman atau ikuti ya perlombaan tour. Anda latihan menggunakan power meter ini itu memang sangat berguna kalau tahu cara bacanya. Karena apa? Device cyclocom Anda itu akan menganalisa data Anda itu lebih akurat karena dia akan mengcompare antara kecepatan, kemudian data pribadi yang Anda masukkan berupa berat badan dan lain-lain, kemudian juga heart rate, kemudian dengan power. Itu akan diakumulasi sehingga kan di beberapa fitur cyclocom kan kita bisa aktifkan. Hydration-nya kapan, berapa lama, kita bisa auto kan. Nah kalau auto ada power meter ini dia biasanya akan memberikan suggestion yang sedikit berbeda. Orang kayak gitu tuh ternyata banyak loh Rick. Loh banyak. Banyaknya karena pingin tahu atau banyaknya cuman gaya-gayaan toh. Karena banyak yang gaya-gayaan toh. Saya ada beberapa orang tanya, kan lo pasang power meter pernah baca sebautannya? Ya pernah kok. Terus dibawa buat apa katanya? Ya pingin tahu toh. Nah terus ya keren aja. Oh edan nih. Jadi saya ngeliat cyclocomnya dia kebetulan pakai Garmin 1040. Pakai Garmin 10 kan gede. Saking banyaknya datanya dan windownya itu. Bingung dewe. Page-nya itu banyak. Page-nya banyak. Kan saya tanya, "Bacamu ya apa?" Ya mbok kok, pokoknya keren aja aku pengen lihat ini tak klik-klik kan keren grafiknya keluar kan ada yang model grafik. Akhirnya dibuat dulinan toh. Ya kayak dulinan. Dikira ini Nintendo. Ya kalau yang duitnya lebih ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang ya orang seperti itu di Indonesia itu banyak, Rick. Karena itu kalau saya lebih prefer pakailah sesuai fungsi. Gitu. Ya. Tapi ini memang keren, Rick. Ya. Jadi ketika saya memegang ini aja loh, saya kok termotivasi ya untuk training. Megang tok gini aja loh, Rick, bisa termotivasi. Kalau saya motivasinya beda kok ya Kok. Kalau saya megang barang baru, termotivasinya untuk apa? Tak protoli ya. Pingin jeruannya kayak apa. Iya bener. Ini ya terutama ya di protoli ya. Iya. Cuman kok mau protoli kok regone cek larange. Akhirnya gak wis. Ya itu dia. Ya, jadi ini memang lebih keren daripada model Dura-Ace Power Meter yang sebelumnya generasi ini yang generasi gini, sekarang. Kalau kapan sih kita memakai crank arm model power meter ini? Kalau jadi gini, kendalanya untuk pedal-pedal yang power meter itu pasti akan membuat Q factor Anda berubah. Betul. Itu pasti. Sehingga untuk beberapa orang yang mungkin membutuhkan Q factor yang sempit tidak disarankan. Maka itu lebih baik Anda pakai crank arm power meter. Toh harganya mirip-mirip. Dan juga bagi orang yang memang sudah terfitting baik, kemudian fittingnya bayarnya mahal jutaan, begitu pakai power meter mancale kok udah tidak karu-karuan, itu berarti Q factornya berubah. Itu. Sehingga ya kalau saya kok misalnya saya sudah fitting, saya sudah fitting, habis banyak fittingnya, terus saya ingin pasang power meter. Rasa dan fittingan saya sudah enak. Saya tidak berani ngerubah Q factor. Karena Q factor itu meskipun selisih cuma 1 mili. Wih, itu gede loh. Sangat berpengaruh. Nah, itu lebih baik udah pasang crank arm power meter aja. Dan juga di samping itu, ya saya ada sedikit nightmare dengan pedal power meter yaitu jamping termahal. Jamping termahal. 9 juta. Krok gitu. Aduh, bisa buat beli frame XC ya Ricky. Sosok. Kembali lagi Mas Ian. Ada kembaliannya. Oke, kita harus selesai ini. Jadi penjelasan kita mengenai kenapa kok memang dari kita berdua ini memang cenderung memilih ke crank power meter ya karena faktor-faktor tadi itu. Iya, jadi kalau kita lebih ke akurasi, kemudian secara fittingnya kayak apa,
kemudian juga secara perawatannya. Iya, lagian loh orang kalau yang serius latihan kan pasti ya dia mempunyai satu bike. Nggak berbike. Nah, itu kolektor. Ya nggak apa-apa sih kalau semua sepedanya pasangin power meter nggak apa-apa. Satu sepeda satu power meter. Tapi sebetulnya ya gampang juga sih ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, beli satu sepeda, sepedanya 2 misalnya, ya kan? Cenderingnya ukurannya harus sama. Udah? Iya. Misalnya yang ini power meter ini enggak. Iya. Oh saya pingin jalan jauh deh besok pakai sepeda ini. Ya udah, pakai tinggi. kunci L5. Iya, bisa pindahin, ya, ceklek, selesai. Bisa kan ya? Bisa. Fittingnya enggak berubah, key factor enggak berubah. Iya. Nah itu. Ya kan, daripada padahal memang bisa dipindah-pindah, tapi ya gitu. Key factornya berubah. Oke, makin jelas di episode kali ini ya. Shimano Dura Ace dan Ultegra crankset power meter bisa Anda pertimbangkan. Sekian. Pokoknya sesuai kebutuhan aja. Ya. Jangan ikut-ikutan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Ya.